seberapa banyak pun hutang antum semua, insya Allah apabila mengamalkan ini akan terbayarkan dalam waktu dekat. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk beribadah. Kita masih bisa merasakan nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah dimanapun antum berada, mudah-mudahan tolong doanya, mudah-mudahan saya selalu bisa memberikan nasihat-nasihat yang mana pada niat saya agar kita semua bisa kembali ke jalan yang benar dan jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada kenyataannya banyak kesibukan, ya mudah-mudahan saya sempat untuk berdakwah di channel ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kali ini insya Allah saya akan menyampaikan bagaimana sih agar kita yang mempunyai hutang cepat bisa melunasinya. Sebelum saya menyampaikan ini, saya jujur, saya pun pernah mempunyai hutang, bahkan mungkin lebih besar daripada hutang antum, lebih banyak dan lebih menyedihkan lagi di kala itu, yang mana hutang banyak yang mau dibayarkannya tidak ada. Dalam arti kata, ada orang yang mempunyai hutang, akan tetapi dia ada pekerjaan yang setiap bulan bisa membayarnya. Ada aset atau benda yang bisa dijual untuk membayarkannya. Kalau saya waktu itu sangat tidak ada. Nah, terus saya datang ke guru saya, minta nasihat, dan alhamdulillah dikasih beliau nasihat. Dan insya Allah pada hari ini nasihat beliau itu saya sampaikan lagi kepada antum semua. Seberapa banyak pun hutang antum semua, insya Allah apabila mengamalkan ini akan terbayarkan dalam waktu dekat. Seperti ini. Jadi kata guru saya, apabila kita terlilit hutang, langkah yang pertama adalah niat di dalam hati untuk membayarnya. Karena banyak orang yang berhutang, akan tetapi tidak ada niat untuk membayar, itu tidak bisa. Kenapa saya bilang tidak ada niat untuk membayar? Karena terkadang ada saja uangnya, ini untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini, akhirnya tidak bisa terbayar. Itu tidak ada niat untuk membayar. Ya, pertama, niat untuk membayar. Yang kedua, berniat untuk tidak berhutang lagi.
Ada orang yang nanti setelah bayar ini nanti berhutang inilah ini. Kalau yang dari amalan beliau ini artinya yang pertama niat untuk membayar, yang kedua niat untuk tidak berhutang lagi. Yang ketiga, ini yang sering saya sampaikan, itu salawat Jibril minimal 1000 kali dalam sehari, istighfar minimal 1000 kali dalam sehari, basmalah 1000 kali dalam sehari minimalnya. Artinya kalau seandainya kita bisa untuk lebih mengerjakannya, boleh 1000, 2000, 3000, 4000 dan seterusnya. Yang keempat itu masalah waktu. Kata beliau, agar lebih khusyuk, agar lebih tenang, agar lebih khidmat, itu dikerjakannya di malam hari dari jam 1 malam. Artinya kalau mengerjakan siang ya enggak apa-apa. Kalau mengerjakannya pagi, sore enggak apa-apa. Akan tetapi agar lebih khidmat, agar lebih khusyuk, lebih dari biasanya, kan malam suasana malam itu tenang, damai. Dikala itu orang yang berdoa sedikit, kita mengerjakannya itu akan lebih lagi. Terus ditambah lagi kita membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Itu jadi ada 5 hal yang artinya apabila kita mengamalkannya, sebanyak apapun hutang kita dalam waktu dekat akan lunas. Kenapa saya mengatakan dalam waktu dekat akan lunas? Karena seperti ini, saya tidak mengatakan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Maksud dalam waktu dekat ini tergantung dari keyakinan kita. Percaya atau tidak. Ada orang yang beramalan, tapi dia tidak yakin, mungkin agak lama. Bersedia, tapi tetap kata-katanya dalam waktu dekat. Ada orang yang beramalan, dia mengaitkan dengan logika. Masa orang beramalan bisa membayar hutang, sedangkan dia tidak bekerja? Bukan seperti itu. Kita beramalan, kerja juga tetap jalan. Jangan cuma beramalan tapi tidak bekerja, itu tidak benar juga. Kecuali dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memang luar biasa. Ada guru saya waktu dulu, beliau bahkan beliau yang mengasih saya nama dengan nama panggilan yang lain, yakni Surya Sakti Sejahtera. Beliau itu tidak bekerja seperti orang-orang pada biasanya, lebih sering pegang Al-Quran, lebih sering pegang tasbih, lebih sering duduk di sejadah, akan tetapi hartanya lebih banyak daripada kita yang kerja sana sini. Akan tetapi umrohnya lebih sering daripada kita yang kerja tidak tahu waktu. Hampir setiap tahun, bahkan setahun itu istilahnya setahun pun tidak ada yang tidak umroh.
Karena banyak dari anak beliau, anak angkat beliau yang memberikan ongkos, yuk kita pergi umrah, yuk kita pergi haji dan lain sebagainya. Tapi itu kita kemungkinan tidak bisa menyamainya karena beliau lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di rumah saja kemungkinan tidur dan lain sebagainya. Nah, kembali lagi ke kita tadi, bekerja, berusaha dan beramalan. Amalan pelunas hutang agar suatu saat kita dapat rezeki, kemungkinan dengan kita bersalawat, beristighfar, membaca basmalah, dengan salawat rezeki, pintu-pintu rezeki kita buka, dengan istighfar Allah sayang dengan kita, diberikan rezeki kepada kita, dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, setiap yang kita kerjakan akan mengandung keberkahan. Seperti video saya yang telah lewat, bahwa keberkahan itu apabila dia datang menghampiri uang, maka uang itu akan menjadi banyak, atau bisa juga keluarnya akan lebih lama. Nah, jadi ada orang punya uang 1 juta, tapi dalam tempo setengah jam sudah habis. Ada orang yang punya uang cuma 100.000 beberapa hari. Nah, seperti itu. Jadi apabila keberkahan itu ada pada badan kita, maka badan kita menjadi sehat walafiat dan lain sebagainya. Apabila menjadi mendekati ke anak-anak kita, menjadi anak yang saleh, salehah dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi saya mengharapkan sekali, yuk kita beramalan yang baik-baik saja. Kita jangan pergi ke orang-orang yang tanda kutipnya cuma ritual ini, ritual itu, yang menghambur-hamburkan uang kita, yang pada hasilnya nantinya kita tidak tahu itu bisa saja menyalahi syariat agama Islam. Kalau salawat, istighfar, basmalah, saya menjamin itu tidak menyalahi syariat Islam. Mungkin ini saja video dari saya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.